Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Putra Ashara dengan NIM 6070324000066. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Siti Madina dengan NIM 6070324000082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila dengan NIM 60703240008. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, 3, dan 7. Di sini kita akan memulai dari bab 1, identitas perusahaan. Nama perusahaan yang kami kerjakan yaitu PT Padeka Store Bandung yang berlokasi di Komplek Bumi Asri, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. PT Padeka Store Bandung ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang konveksi boneka yang telah memiliki izin operasional dengan SIUP atau NIB-nya 02330101112737. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 2 mengenai area fungsional SDM. Bab ini menjelaskan pengelolaan SDM di PT Padeka Store Bandung dimulai dari struktur organisasi yang mencakup posisi kunci dengan tugas dan spesifikasi kerja yang jelas. Rekrutasi pegawai dilakukan melalui seleksi ketat, diikuti pelatihan 1 hingga 2 bulan untuk pengenalan budaya dan tugas kerja. Pengembangan karyawan dilakukan melalui pelatihan teknis, workshop, dan pendidikan lanjut. Didukung dengan penghargaan berupa bonus dan pengakuan atas kinerja, sistem penggajian meliputi gaji harian atau borongan, tunjangan, dan bonus kinerja yang disesuaikan dengan hasil kerja. Evaluasi berkala menjadi dasar untuk promosi, rotasi, atau bahkan terminasi karyawan jika tidak memenuhi standar perusahaan. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Pada bab 3 ini, supply chain, PT Padeka Store sendiri tidak membeli bahan baku sendiri, melainkan membeli dari supplier. Sehingga setelah dari supplier, mereka mulai mengerjakannya, lalu terakhir mendistribusikannya ke berbagai e-commerce setelah melewati quality control. Saya akan membahas bab 4 mengenai area fungsional sales dan marketing. Bab ini membahas kegiatan sales dan marketing PT Padeka Store Bandung yang difokuskan pada penjualan dan promosi melalui marketplace. Proses sales mencakup riset pasar, strategi penjualan, interaksi dengan konsumen melalui live atau siaran langsung, hingga tindak lanjut pasca penjualan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen. Metode penjualan meliputi penjualan langsung, online, melalui distributor, dan berbasis hubungan. Di sisi marketing, perusahaan menggunakan iklan berbayar di Shopee dengan metode GMU-MAX dan building manual, serta memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas produk. Promosi dilakukan melalui diskon, bundling, dan kampanye terencana dengan anggaran yang efisien sebesar Rp100.000 per hari. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi dalam meningkatkan penjualan dan brand awareness. Saya akan menjelaskan bab 5 mengenai planning. Yang pertama, entitas yang terlibat di PT Padeka Store Bandung yaitu pemilik perusahaan terlibat langsung untuk merumuskan dan mengembangkan strategi penjualan yang efektif dan bekerja sama dengan tim penjualan untuk menentukan target pasar dan menetapkan sasaran penjualan. Yang kedua, PT Padeka Store Bandung sudah memiliki rencana kegiatan untuk melakukan sistem purchase order atau PO dan melakukan anggaran mingguan. Yang ketiga, PT Padeka Store Bandung sudah memiliki target sesuai dengan prinsip SMART, yaitu ingin meningkatkan penjualan sebesar 15% dalam kurun waktu 3 bulan dengan melalui kegiatan promosi di media sosial dan melalui distributor lokal. Perusahaan ini juga sudah memiliki ide dan biaya sehingga berharap target dapat tercapai melalui kegiatan promosi ini. Saya akan menjelaskan bab 6 mengenai organizing, bagian kepala produksi yang merangkap juga ke bagian produksi agar produksi yang dihasilkan sesuai dengan target. Kepala produksi harus memastikan bahwa tim yang terlibat dalam produksi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Pelatihan yang rutin bagi tim produksi dapat meningkatkan kualitas kerja, mengurangi kesalahan produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, kegiatan organizing. Di PT Padeka Store Bandung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kepala produksi merencanakan dan mengendalikan persediaan bahan baku. Yang kedua, kepala produksi bekerja sama dengan tim untuk memastikan bahwa bahan baku yang diterima sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Yang ketiga, kepala produksi melibatkan tim produksi dalam pelatihan penggunaan bahan baku yang tepat. Yang terakhir, memanfaatkan sisa atau limbah bahan baku dengan cara mendaur ulang agar dapat digunakan untuk produk selanjutnya. Yang ketiga, mekanisme pendelegasian wewenang. Kepala produksi diberikan wewenang oleh pemilik perusahaan untuk mengelola bagian operator jahit dan pengisian boneka yang memiliki tanggung jawab sangat besar dalam memastikan bahwa kedua bagian tersebut telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada bab 7 ini menjelaskan kegiatan actuating, cara perusahaan menggerakkan karyawan. Nah, pada PT Padeka Store ini banyak cara untuk menggerakkan semangat kerja para karyawan. Yang pertama, ada budaya kerja yang mementingkan musyawarah untuk terbentuknya komunikasi.
Dan juga adanya sikap kepemimpinan yang tegas hingga moral booster berupa uang bonus kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja mereka. Saya akan menjelaskan bab 8 mengenai controlling. Yang pertama, proses pengawasan yang dilakukan di PT PAID Kastor Bandung yaitu pengawasan kehadiran karyawan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan. Pimpinan memantau kehadiran karyawan setiap harinya, memastikan bahwa semua karyawan hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketidakhadiran karyawan tanpa alasan yang jelas dapat dikenakan sanksi berupa potongan tunjangan. Langkah ini bertujuan agar meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, jika terdapat kekurangan karyawan karena tidak hadir, pimpinan langsung mengkoordinasikan solusi dengan menugaskan karyawan lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Yang kedua, sifat pengawasan. Sifat pengawasan yang diterapkan di PT PAID Kastor Bandung berbeda dari pendekatan formal yang umum dilakukan di banyak perusahaan. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, di mana setiap permasalahan didiskusikan secara terbuka untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.